Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Rukun wudu an-naum itu kan ya. Rukun wudu ada 6. Yang pertama, niat mengerjakan fardu wudu waktu membasuh satu suku dari muka, seperti niatnya sahjaku berwudu karena Allah Ta'ala. Jadi rukun wudu yang pertama yaitu niat. Niat mengerjakan fardu wudu waktu membasuh satu suku dari muka, seperti sahjaku berwudu karena Allah Ta'ala. Perlu diketahui bahwa niat itu letaknya di hati. Artinya yang asli dianggap niat itu letaknya di hati. Wa talaffuzu biha sunnatun. Sedangkan melapaskan atau mengucapkan dengan niat itu hukumnya sunnah. Jadi dapat dipahami bahwa niat yang kita ucapkan selama ini dengan lisan itu adalah sunnah. Misal, nawaitul wudu'a fardhan lillahi ta'ala, nawaitu raf'al hadasil asghari fardhan lillahi ta'ala, nawaitul wudu'a lissalah. Itu semuanya sunat. Sedangkan yang namanya niat itu mahalluhu al-qalbu, tempatnya di hati. Dan syarat niat itu muqtarinan bil fi'il, besertaan dengan perbuatan. Jadi ketika air menyentuh satu suku dari wajah, ketika itu di hati kita langsung niat sahjaku berwudu perlu karena Allah Ta'ala. Atau di hati sahjaku merangkatkan hadas kecil perlu karena Allah Ta'ala. Nah, jadi kapan waktu meletakkan niat? Ketika air pertama-tama menyentuh bagian wajah. Jadi kada boleh berniat itu, misal sahjaku berwudu perlu karena Allah Ta'ala, nah hanya dibasuh muha, nah kada sah itu. Atau tidak ada sama sekali niat di hati, cuma di lidah. Ujarannya nawaitul wudu'a fardhan lillahi ta'ala, nawaitu raf'al hadasil asghari fardhan lillahi ta'ala, cuma di mulut. Ketika air disentuhkan ke wajah, tidak ada niat di dalam hatinya, maka wudunya tidak sah. Kenapa demikian? Karena syarat sah niat itu muqtarinan bil fi'il, besertaan dengan perbuatan. Kapan besertaan dengan perbuatan? Ketika air menyentuh bagian wajah, langsung di hati sahjaku berwudu perlu karena Allah Ta'ala. Nah, sesudah itu lanjut sampai selesai. Nah, adapun yang kita pelajari selama ini
Bismillahirrahmanirrahim, nawaitul wudu'a fardalillahi ta'ala, atau nawaitul wudu'a liraf'il hadasil aswari fardalillahi ta'ala, itu cuma dapat pahala sunnah. Atau niat di dalam hatinya, sahajaku mengangkatkan hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala. Nah itu ngarannya niat di dalam hati. Lafaz niatnya, nah ini lafaznya sunnah, diucapkan dengan mulut. Nawaitu raf'al hadasil aswari fardan lillahi ta'ala. Kau dipahamlah. Jadi selama ini bila berniat tidak ada di dalam hati, berarti lain niat namanya. Karena mahalluhu al-qalbu, tempat niat itu letaknya di hati. Wa talaffuzu biha sunnatun, sedangkan melafazkan dengan ucapan itu adalah sunnah. Nah maka hafali makna daripada niat itu. Nawaitul wudu'a fardalillahi ta'ala, artinya sahajaku berwudu fardu karena Allah Ta'ala. Nah itu kainan di hati. Ketika air menyentuh satu bagian dari wajah di hati, sahajaku berwudu fardu karena Allah Ta'ala. Yang kedua, rukun wudu itu membasuh muka, membasuh wajah. Batas muka yang wajib dibasuh mulai tempat kebiasaan tumbuh rambut kepala sampai bawah dagu dan lebarnya antara pasak telinga kiri dan kanan. Jadi wajib dibasuh tuh mulai kebiasaan tumbuh rambut sini. Nah, ini tinggi atau panjangnya sampai ke bawah sini, ke dagu gitu nih. Lebarnya bang, pasak telinga. Berarti ini termasuk nih, apa namanya nih? Jambang itu termasuk. Bulu-bulu yang ada di wajah itu termasuk. Janggut termasuk, janggut sih, kumis, alis, yang semuanya itu masuk bagian daripada wajah, jadi wajib dibasuh. Gosok. Ini lebarnya antara dua pasak telinga kiri dan kanan. Kemudian mulai tumbuh rambut sampai dagu sini. Nah, adapun jenggot atau jambang itu terbagi kepada dua. Ada yang kasib, ada yang tebal, ada yang tipis. Kalau janggut atau jambangnya itu tipis, maka dia wajib menyampaikan air ke bagian dalam, ke kulitnya. Bila jambang atau janggut tipis. Tapi apabila jambang atau janggutnya tebal, nah maka kada wajib menyampaikan ke dalam. Lalu kayak apa mengetahui tebal atau tipisnya? Nah, dipandang dari takhattub, majalisut takhattub. Artinya sekedudukan orang yang berhadap-hadapan berbicara.
sekitar 1,5 meter. Kalau kita lihat 1,5 meter berhadapan, kulit bagian dalam orang itu kelihatan, berarti ini dianggap tipis. Maka orang ini wajib sampai ke kulit, sampai ke bawah-bawah membasuh. Jambang tadi sampai ke kulit bagian dalam. Nah, bila kita lihat pada batasan orang duduk berbicara kurang lebih 1,5 meter, kada kelihatan kulitnya karena saking tebalnya. Nah, makanya kada wajib sampai ke kulit bagian dalam. Orang berjanggut tuh harus paham itu. Umumnya masih kelihatan, ini duduk 1,5 meter, kita lihati ternyata kulitnya itu kelihatan, maka wajib ini sampai ke kulit bagian dalam membasuh jambang kan. Nah, maka minta periksa ke kawan, duduk lihati bang, aku nih kelihatan lah kulitku. Bila kada kelihatan berarti tebal ngarannya. Bila tebal maka hanya wajib bagian luar. Yang ketiga, ini ringkas saja kita karena berwudu ini sering sudah dibahas. Membasuh tangan keduanya mulai ujung jari sampai siku. Mulai ujung jari sampai siku. Nah, lalu ada kaidah fikih. Man la yatimul wajib ila bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang tidak sempurna kewajiban kecuali dengannya, maka sesuatu itu dihukumkan wajib. Kita tidak bisa mengetahui apakah basuhan kita benar-benar sampai siku kecuali harus dilebihkan, maka melebihkan hukumnya wajib. Kau dipahamlah, jangan mempas siku. Kenapa? Karena ketika pas-pasan kita belum tahu apakah kita ini sudah sempurna membasuh siku. Nah, kaidah fikih ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang tidak sempurna kewajiban kecuali dengannya, maka sesuatu itu wajib. Nah, kita kada tahu sempurna tidaknya membasuh siku kecuali harus dilebihkan, maka melebihkan hukumnya wajib. Jadi siku kan batasannya siku, nah maka kita wajib melebihkan dari siku supaya jelas siku kita ini sempurna atau basuh. Kau dipahamlah, jangan pas-pasan, kada boleh. Kenapa? Karena kita kada tahu apakah sempurna kita membasuhnya. Nah, maka wajib dilebihkan. Abdalnya bang separuh lengan, abdalnya separuh lengan. Nang pas-pasan nih kada sah enak. Kenapa? Karena tidak menyempurnakan. Yang keempat, rukunnya menyapu sebagian kepala. Dalam mazhab kita Imam Asy-Syafi'i sebagian kepala. Sebagian tuh misal sedikit saja sudah cukup. Dan masuk lingkup kepala itu sampai sini seluruhnya. Di belakang sini kayaknya membasuh sah aja juga. Yang penting masuk bagian kepala. Nah, kalau rambutnya panjang dibasuhnya di bawah sini, nah luar kepala sudah tuh, maka kada sah. Jadi nang disapu nih kepala, sebagian kepala. Nah, ada rambut di sini misal masih bagian kepala, disapunya di sini misalnya. Nah, ini sah aja. Misal kulir di muka sini menyapu belakang sini, nah sah aja, penting bagian kepala.
Tapi kalau rambutnya panjang tadi melebihi batas kepala, kalau ditarik dibasuhnya di situ kada sah. Kalau kan anak keriting rambutnya bu sekali ditarik sen panjangan terlilit ini nah dibasuh di situ. Padahal kalau ditarik ini masuk bagian bawah sini. Nah hati-hati kalau rambut panjang. Jadi rambut nang dibasuh tuh nang masih lingkup bagian kepala. Bibinian nang rambut panjang lingkup bagian kepala. Dalam mazhab kita Imam Asy-Syafi'i sebahagian. Kalau mazhab Imam Hanafi itu sepertiga. Kalau mazhab Imam Malik seluruhnya. Perhatikan, kalau ada orang seperti ini berwudu seluruhnya rambut nih. Ini mazhab Imam Malik. Mazhab kita Imam Syafi'i sunnah. Meskipun wajibnya cuma sebahagian, tapi kita sunnah seluruhnya. Kenapa? Al-khuruj minal khilaf mustahab. Keluar dari perbedaan pendapat itu hukumnya sunnah. Karena ada yang mewajibkan seluruh kepala supaya jangan karena perdebatan, maka sunnah kita keseluruhan kita usap. Meskipun kita mazhab Syafi'i cuma sebahagian. Jadi kalau kita mazhab Syafi'i sebahagian, tapi sunnah kita juga nah seluruhnya. Al-khuruj minal khilaf mustahab. Keluar dari perbedaan pendapat ulama itu disunahkan. Karena ada yang mewajibkan seluruhnya, maka kita sunnah menggawi. Nah, sekarang ada di dalam istilah fikih itu taklid. Taklid mengikut salah satu imam. Nah, kita dalam mazhab Imam Syafi'i bersentuhan dengan perempuan lain mahram batal. Sedangkan di dalam mazhab Imam Malik tidak batal. Nah, ini ikhtilaful a'immah rahmatun lil ummah. Perbedaan pendapat ulama itu menjadi rahmat bagi umat. Suatu saat kita bisa mengikut mazhab Imam Malik ini ketika di Makkah. Karena bersentuhan ngalih mencari pewuduan gaina. Sedangkan dalam mazhab Imam Malik kada batal bersentuh, tersentuh kulit perempuan, tersentuh kulit bini gak kada batal. Nah ini boleh gaina kita mengikut Imam Malik. Namun syaratnya wudunya juga harus seperti wudu Imam Malik. Jadi kada boleh kaina aku umpat Imam Malik jar wudunya wudu Syafi'i. Membasuh rambut ingat sini aja kayak Syafi'i nah. Pembatalnya umpat Imam Malik kada boleh. Itu ngarannya talfik, mencampur aduk mazhab di dalam satu qadhiyah. Kalau pengkaina wajar, aku umpat Imam Malik aja. Imam Malik kada batal tersentuh perempuan. Maka boleh mengikut Imam Malik, tapi kita juga wudunya sesuai rambu-rambu yang diajarkan oleh Imam Malik. Imam Malik wajib seluruh kepala. Yang kedua, dalam mazhab Imam Malik wajib digosok. Kalau Syafi'i menggosok itu hukumnya sunnah. Seandainya nah dicelupkannya aja itu ke kolam tangan nah sah aja kalau mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Imam Malik wajib menggosok. Kalau panggaina aku juga umpat mazhab Imam Malik tapi berwudu nah di keran gaini nah kada kawan itu. Jadi harus belajar. Aku hendak umpat mazhab Imam Hanafi karena mazhab Imam Hanafi tidak batal juga bersentuhan dengan perempuan. Tapi harus belajar dahulu wudunya Imam Hanafi. Nah itu pentingnya. Ini nang rancak kita memakai mencampur adukan mazhab dalam satu qadhiyah itu
biasanya kaina dalam masalah zakat itu banyak terjadi. Mengikut Imam Hanafi boleh pakai duit, tapi timbangan berasnya timbangan Syafi'i. Nah itu nomor boleh. Hanafi timbangan berasnya itu 3,8. Aku jar 4 mazhab Hanafi aja awan duit saja bejakat Taiwan duit, tapi timbangannya 2,5 kilo. Nah itu ada boleh. Harga beras 2,5 kilo. Sedangkan mazhab Hanafi timbangan 1 sok mazhab Hanafi itu 3,8 kilo. Nah kalau hendak harus dengan takaran timbangan 3,8 kilo harga duitnya tadi. Kurma misal cariakan harga kurma 3,8 kilo berapa, nah yuk pakai duit. Ini 4 mazhab Hanafi yang membolehkan dengan duit, tapi timbangannya 2,5 kilo kayak Syafi'i. Nah ini hati-hati kayaknya. Baik on baras saja, tukarakan barasnya. Nah itu nang banyak kayaknya dalam masalah talfiq, mencampur aduk 2 mazhab dalam satu qadiyah. Kan mazhab yang membolehkan berzakat pakai duit itu ashab Malikiyah, memang ada juga ashab Malikiyah, tapi hukumnya makruh, namun sah. Adapun mazhab Hanafi boleh dengan duit, tapi timbangan Hanafi 3,8 kilo, lain 2,5 kilo kayak kita Syafi'i. Jadi mau kada mau itu mahal sedikit menhandak duit. Hendak nyaman ya. Nah kayak tadi aku jar 4 mazhab Malik dalam urusan wudunya harus seperti mazhab Imam Malik, begusuh kepala wajib seluruhnya. Nah, kada boleh wudu Syafi'i pembatalnya Imam Malik. Nah itu kada boleh. Nah menyapu sebagian kepala dalam mazhab Syafi'i sebagian cukup, mazhab Malik seluruhnya. Karena ada yang mewajibkan seluruhnya, maka kita sunnah melakukan seluruhnya. Yang kelima, membasuh kaki keduanya hingga mata kaki, ka'bain, mata kaki. Nah sama ini malayatimul wajib ila bihi, bahwa wajib sesuatu yang tidak sempurna kewajiban kecuali dengannya, maka sesuatu itu wajib. Nah kita tidak bisa mengetahui apakah sempurna membasuh mata kaki kecuali dengan dilebihkan, maka melebihkan hukumnya wajib. Kada boleh pas-pasan aja sampai mata kaki. Nah mata kaki sampai sini pas-pasan kada boleh, harus lebih supaya benar-benar mata kaki tadi sampai sempurna kita basuh. Sekarang pian membasuh mata kaki, sempurna lah membasuh itu, tidak bisa diketahui sempurna kecuali dilebihkan, maka melebihkan hukumnya wajib. Itu kaidah di dalam usul fikih. Jangan pas-pasan. Yang ke-6, tartib, maksudnya menurut aturan, artinya menurut aturan. Ibda bima bada Allah, mulailah dengan sesuatu yang Allah mulai. Artinya kan Allah berfirman apa, idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum. Wah, bersusun tuh tartib. Jadi kada boleh kada tartib, kada boleh kada tartib. Nah jadi nang 6 ini rukun wudu. Semalam syarat sah wudu sudah kita jelaskan. Nang 6 ini wajib kita mengetahui. Berarti basuh telinga kada wajib tak?
berarti telinga sunnah. Jadi 6 aja niat, membasuh wajah, membasuh kedua tangan, menyapu sebagian kepala, membasuh kaki sampai mata kaki, baru tertib 6 itu aja rukunnya. Nah kalau ada pekerjaan selain yang 6 ini, itu hanyalah sunnah. Nang 6 ini aja wajib. Kalau pang kada ingat membasuh telinga jar, nah sah aja berarti. Kenapa? Membasuh telinga sunnah. Adakah nang tahu berapa kali disunahkan membasuh telinga dalam wudhu? Nang sempurnanya itu 12 kali. Nah, 12 kali. 3 kali ketika membasuh muka, karena ada yang beranggapan telinga termasuk bagian wajah. Maka al-khuruj minal khilaf mustahab, keluar dari perbedaan pendapat disunahkan. Maka ketika membasuh muha ini sunnah membasuh telinga ini juga 3 kali. Karena ada yang beranggapan telinga ini sebagian dari wajah. 1. Kemudian ketika membasuh kepala, basuh kepala. Karena ada yang beranggapan dalam satu mazhab telinga ini masuk bagian kepala. Maka ketika membasuh kepala, nah langsung ke telinga juga. Berapa tuh? 6 sudah. Nah karena ada yang spesial kayaknya ulang 3 kali, ulang 9. Nah kayaknya ada yang spesial ulang bagian luarnya. Jadi 12 kayaknya itu dijelaskan kayaknya. Kalau hendak sempurnanya kita nang tahu 3 kali aja. Tambahan, kalau ada di anggota wudhu rambut atau daging yang lebih, anggota wudhu ada rambut atau daging di situ lebihan, misal tangan nih jari 7 jarinya misal, nah lebihan tuh, dan tangan termasuk anggota wudhu. Misal di tangan nih ada bulu di mana kah, atau di muha nih ada bulu, nah walhasil apabila di anggota wudhu ada daging lebihan atau rambut, wajib menyampaikan air ke sana. Contohnya jari yang lebih. Ada orang jari 6 kan. Nah, ini termasuk juga wajib dibasuh yang sebuting nih. Kalau ada yang menegas sampainya air ke kulit seperti getah, maka menghilangkannya hukumnya wajib. Nah, kayak kita bahas minggu telah lewat. Yang ketiga, kalau anggota itu amat rapat seperti jari kaki, sehingga tidak sampai air tanpa diselang-selangi, maka menyelang-nyelangi ini hukumnya wajib. Kaki rapat. Bagi orang yang kakinya renggang, yang diperkirakan air sampai di jari-jari, di sela-sela jari, maka menyelat-nyelati itu hukumnya sunnah. Tapi kalau jari-jarinya rapat sehingga diperkirakan air tidak sampai, maka menyelat-nyelati kada sunnah lagi, tapi hukumnya wajib. Nah kayak ini caranya menyelat-nyelati kaki itu. Mungkin ada kayaknya di sunnah-sunnah wudhu. Dari bawah sini, mulai kelingking jari kanan, nah terus kayaknya baru kelingking dari ibu jari sampai ke kelingking jari kiri dari bawah, dengan kelingking jari kiri. Nah kalau menyelat-nyelati tangan pakai tasbih kayak ini, nah wudhu kan, nah di tasbih itu kalau tangan. Kalau kaki diselat-selati dengan jari jemari.
Sunnah wudu banyak diantaranya. Nah mungkin karena sunnah wudu ini biar lebih rinci, lebih jelas, minggu akan datang kita jelaskan di kitab lain supaya nang kita kada tahu jadi tahu. Nah di sini sekedarnya aja. Makanya insya Allah minggu akan datang kita baca kesunahan wudhu dari A sampai selesai, dari mulai awal sampai selesai. Nah ini cuma diantaranya di sini. Pertama, membaca Bismillahirrahmanirrahim beserta membasuh dua tapak tangan. Kapan ini? Ini belum masuk rukun lagi. Ini hanya hendak berwudu, membasuh tangan dulu kan. Sunnah nih basuh tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa disunahkan membasuh tangan dahulu sebelum berwudu? Lebih-lebih lagi orang ini bangun tidur. Nah karena waktu tidur itu tangan ini bisa berjalan kemana-mana. Nah jadi hendak berwudu itu dibasuh dulu tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Doanya apa? Diajarkan doanya oleh para ulama, membasuh tangan kanan. Allahumma inni as'alukal yumna wal barakah. Ketika membasuh nang kiri, wa na'udzubika minasyu'mi wal halakah. Ya Allah, basuh tangan kanan nih. Allahumma inni as'aluka, ya Allah aku mohon kepada Engkau kenikmatan, rahmat dan berkah. Ketika nang kiri, wa a'udzubika minasyu'mi wal halakah, dan aku berlindung kepada Engkau dari kesialan dan kebinasaan. Nah jadi kinayah bahwa tangan ini sial aja, sial, tangan sial. Maka orang hendak berwudu itu sunnah membasuh tangan nih, membaca Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'alukal yumna wal barakah wa a'udzubika minasyu'mi wal halakah. Aku mohon perlindungan kepada Engkau dari kesialan dan kebinasaan. Supaya jangan sial nih, berusaha jangan sial. Kudu usah mandi, apa aja mandi naas kejar. Kudu usah nih tuh. Udah dilajari sudah. Setiap kali berwudu, Allahumma inni as'alukal yumna wal barakah wa a'udzubika minasyu'mi wal halakah. Ini belum lagi membasuh tangan nang sampai siku lain. Ini hanya renang pemulaan nih basuh tangan. Itu doanya. Allahumma inni as'alukal yumna wal barakah wa a'udzubika minasyu'mi wal halakah. 5 kali sehari berwudu, 5 kali membaca itu, kalau kabul kita selalu dapat berkah dan dihilangkan daripada kesialan. Nah, jadi baca itu tuh. Nah kemudian apa sesudah itu berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung 3 kali. Umur ada juga doanya nih. Allahumma a'inni ala kasrati zikrik. Allahumma a'inni, ya Allah tolonglah aku ala tilawati kitabik, atas membaca kitab Engkau, wa kasrati zikrik, dan banyak zikir kepada Engkau. Nah ini doanya nih berumur nih. Allahumma a'inni ala tilawati kitabik wa kasrati zikrik. Umur. Ya Allah aku minta tolong kepada Engkau supaya mudah membaca kitab Engkau dan banyak zikir kepada Engkau. Umur. Sedangkan memasukkan tangan, masukkan air ke hidung. Umurnya 3 kali nih. Allahumma a'inni ala tilawati kitabik wa kasrati zikrik. Ya Allah tolong aku atas membaca kitab Engkau, maksudnya Quran,
dan banyak zikir. Nah, dikabulkan Tuhan itu kada lepas tuh gitu baca Quran zikir lainnya. Nah, ketika memasukkan air ke hidung, Allahumma arihni raihatal jannah wa anta anni radin. Ya Allah, ciumkan atau hembuskan kepadaku bau surga dan engkau ridha kepadaku. Sedut, keluarkan. Jadi ini ngarannya apa? Kalau bakumur itu madmadah, ini istinsyak, ini istibsyar, mengeluarkan. Nah, ketika kita mengeluarkan air, doanya ada lagi. Banyak benar doanya nih. Kamat orang sudah. Makanya berwudu sebelum orang azan. Menhendak nang sempurna gitu. Allahumma inni a'udzubika min rawaihin nar wa su'id dar. Pas memaus air keluar dari hidung, Allahumma inni a'udzubika min rawaihin nar wa su'id dar. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari hembusan api neraka, aromanya, dan dari jahatnya negeri neraka maksudnya. Baru sampai hidung banyak sudah duanya. Belum kena basuh muha, basuh tangan sampai siku, basuh kepala, menyapu kepala, telinga. Itu ada duanya semua kena. Yang keempat, menyapu seluruh kepala dengan air. Nah ya, kalau sunnah menyapu seluruh kepala dengan air, meskipun yang wajib cuma sebagian. Seluruhnya dapat pahala sunnah. Menyapu kepala doanya apa? Ada Allahumma harrim sya'ri minan nar. Ya Allah, haramkan rambutku daripada api neraka. Diputukupiakan kayaknya dua-duanya. Kalau ada nama apa nih, sebuting aja nang rutin satu aja tapi kabul. Contoh misal waktu membasuh apa, misal membasuh muha, ada doanya kayaknya Allahumma bayyid wajhi yauma tubayyidu wujuha awliyaik. Ya Allah, putihkan wajahku pada hari putihnya wajah-wajah kekasih Engkau. Kabul itu sebuting itu kan. Ini belum lagi kan kita pas membasuh muhadah. Allahumma bayyid wajhi yauma tabyaddu wujuhu awliyaik wa taswaddu wujuhu a'daik. Nah, itu doanya. Ya Allah, putihkan wajahku pada hari putihnya wajah kekasih-kekasih Engkau dan hitamnya wajah musuh-musuh Engkau. Maksudnya hari kiamat bercahaya muha. Itu aja gin kabul, tanda orang ini selamat sudah. Kainam basuh tangan, Allahumma a'tini kitabi an yamini. Ya Allah, berilah catatan, buku catatanku dari arah sebelah kanan. Basuh tangan kanan kayaknya Allahumma atini kitabi an yamini. Ketika basuh yang kiri, wala tu'tini kitabi an shimali wala an warai zuhri, dan tidak pula dari arah belakang. Karena orang nanti dibagi catatan amal itu ketahuan bakalan selamat atau kada. Bila catatan amal diterima dengan tangan kanan, orang ini bakal selamat. Pada parlo, kayak pakai aku ditimbang, kayak pakai aku dihisap. Bila catatan diterima dari kanan, orang ini selamat. Tapi bila diterima dari sebelah kiri atau dari arah belakang, min wara'i zuhri, orang ini celaka. Nah, makanya ketika basuh tangan tadi, Allahumma atini kitabi an yamini. Ketika di sini wala tu'tini kitabi an shimali. Wala
min wara'iz zahri, dan juga jangan sampai dari arah belakang. Basuh telinga, basuh kaki, ada semuaan gitu. Insyaallah kita ulahkan catatannya itu. Nang mana pian rasa pindik. Ini aja na tanya mana, nah itu aja melakan ujar Nabi, idza amartukum bisyai fa'tu minhu mastata'tum. Apabila aku perintahkan kalian dengan sesuatu, maka kerjakan yang kalian mampu. Kalau kita kada mampu semuanya, jangan ditinggalkan semuanya. Maksudnya kayak itu. Nang mana nang mampu itu digawi. Nang keseluruhnya ulun yakin sudah Tuhan ini ngalim hafal. Nang mana tadi? Nang ini aja nah. Allahumma ini as'alukal yumna wal barakah wa a'udzubika minasyu'mi wal halakah. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari kesialan dan kebinasaan. Basuh tangan nih. Ini aja misalnya hendak, atau supaya suara ujar orang dahulu bila mengamalkan nang menarik ke hidung tadi, nah Allahumma arihni raihatal jannah, ini biar kada baik suaranya orang ketujuh mendengar. Nah, ini baik itu tuh diamalkan, meskipun suara kita pinang kayak apa ujar orang, tapi orang ketujuh mendengar. Kenapa? Berisi suaranya. Doanya apa tadi? Ujar guru bahari amalkan ini 40 hari, jangan berputusan, kelihatan hasilnya. Nah jadi bila bawudu, setiap kali bawudu hendak sembahyang kah, bawudu sunnah kah, bawudu hendak baca Quran kah, bila memasukkan air ke hidung baca Allahumma arihni raihatal jannah, sedut 3 kali tadi. Itu suara itu nyaman didengar orang ketujuh, meskipun kada bagus. Mun kamu bagus juga suaranya, orang ketujuh belum mendengar. Allahumma sampai kah? Allahumma arihni raihatal jannah. Berapa menit? 3 menit. Yang kelima, menyapu 2 telinga sesudah menyapu kepala. Nah kan, menyapu 2 telinga sesudah menyapu kepala. Ini menyapu telinga nang khusus. Karena ada tadi menyapu telinga nang disunahkan di luar ini. Ketika membasuh muha langsung ke sini. 3 kali. Ketika membasuh kepala juga langsung ke sini. Nah, itu al-khuruj minal khilaf mustahab. Kayak apa caranya menyapu 2 telinga sesudah menyapu kepala? Nah, ini bagian telunjuknya ini untuk di dalam, ibu jarinya untuk di luar. Nah, kemudian tayammun, mendahulukan yang kanan dari yang kiri, membasuh dan menyapu 3 kali, ke-8 berturut-turut. Mualat maksudnya. Insyaallah minggu akan datang kita bagikan karena doa-doanya tadi, insyaallah tadinya. Kemudian kita bahas nanti sunah-sunah wudu yang lebih terperinci insyaallah. Al-Fatihah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam.